Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Ghafar Zen. Untuk hari ini kita akan belajar tentang syarat sahnya adzan. Jadi kemarin-kemarin kita sudah pernah mempelajari tentang adzan, lagu-lagunya adzan, iramanya adzan, bagaimanakah cengkoknya adzan. Sekarang kita mempelajari syarat sahnya adzan. Jadi dalam Fiqhul Manjat ala Madhabil Imam Syafi'i, di situ dijelaskan bahwa hukum adzan itu adalah sunnah. Dan di situ dijelaskan juga bahwasana syarat sahnya adzan itu ada 7. Nah, apakah kita sudah memenuhi syarat 7 itu? Mari kita bedah. Yang pertama yaitu seorang adzan atau muadzin itu adalah orang yang muslim atau Islam. Terus bagaimanakah hukum seorang non muslim mengumandangkan adzan? Itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah, tidak mendapatkan hukum awal tadi, kesunahan adzan. Seumpamanya orang non muslim suaranya bagus, kemudian punya sahabat orang muslim, kemudian pengen mencoba adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya lantang, suaranya merdu, tapi bukan muslim, berarti adzannya tidak sah. Yang kedua yakni tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, di situ juga ada penjelasan, maksudnya di sini bagaimana? Tamyiz itu anak yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau anak-anak bagaimana? Pokoknya anak tersebut sudah bisa melafalkan adzan, bisa tahu masuk waktunya sholat, itu sah. Seumpamanya ada anak kecil. Di situ umur rata-rata biasanya yang adzan di musola itu umur SD-an lah ya. Umur 8, umur 9, umur 10. Nah, di situ bisa melafalkan adzan atau tidak. Nah, kalau sudah bisa melafalkan adzan dan tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu masuknya waktu sholat, nah di situ tetap sah. Seumpamanya anak yang belum tamyiz, belum bisa makharijul huruf, belum bisa lafadznya adzan. Nah, seperti itu kan nggak jelas makharijul hurufnya dan lafadznya nggak jelas. Nah, di situ tidak sah. Jika anak melafalkan adzan berarti tidak sah karena belum tahu lafadznya adzan dan belum tahu makharijul hurufnya lafadz adzan. Itu ya. Tapi kalau seandainya anak tersebut sudah bisa dan tahu, itu tetap sah. Yang ketiga yakni laki-laki. Jadi azan itu dikumandangkan oleh orang laki-laki, sama halnya seperti imam. Imam sholat itu harus laki-laki. Ketika ada seorang perempuan menjadi imam, kemudian makmumnya seorang laki-laki, itu tidak sah sholatnya. Sama halnya seperti adzan. Jadi seorang muadzin itu harus laki-laki. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 tertib. Apa itu tertib? Tertib itu antara lafadz satu dengan lafadz yang berikutnya harus berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah. Setelah itu asyhadu anna Muhammad. Kan gak urut. Seharusnya asyhadu alla dulu kemudian asyhadu anna. Nah, itu tidak sah. Harus tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Harus tertib, nggak boleh diacak, berarti nggak sah nanti adanya. Ketika sudah nggak sah berarti tidak dapat pahala kesunahan adzan. Terus yang nomor 5 berturut-turut. Maksudnya bagaimana? Berturut-turut di sini maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditinggal rokokan, ditinggal ngopi. Setelah itu 5 menit kemudian baru dilanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak sah. Jadi harus runtut. Jadi antara lafadz satu ke lafadz berikutnya tidak ada jeda yang lama. Habis itu ditinggal wudhu ke kamar mandi. Habis lafadz hayya 'alas shalah ditinggal lagi makan-makan. Hayya 'alal falah ditinggal lagi minum-minum. Setelah itu adzan dilanjutkan lagi. Tidak boleh, harus berturut-turut. Itu yang nomor 5. Yang selanjutnya nomor 6, suaranya harus lantang. Nah, di sini bisa dibantu dengan mikrofon. Gak boleh dengan berbisik-bisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Gak boleh berbisik-bisik. Harus dengan suara yang lantang. Karena fungsi dan tujuan adzan sendiri adalah memberitahukan kepada jamaah bahwa masuk waktu sholat sudah tiba. Nah itu adzan. Paham ya? Terus yang selanjutnya nomor 7 masuk waktu sholat. Seumpamanya adzannya 10 menit sebelum duhur. Bagaimana? Ya tidak sah. Sebelum masuk seumpamanya sekarang duhurnya jam 11.30. Nah, kemudian orangnya itu adzannya pukul 11, setengah jam sebelum biar orangnya datang dulu biar bisa iktikaf di dalam masjid. Ya enggak sah adzannya, berarti tidak mendapat kesunahan adzan. Jadi harus masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat baru adzan. Allahu Akbar, nah, itu masuk waktu sholat baru adzan. Kalau belum masuk waktu sholat itu tidak boleh adzan. Adzannya nanti tidak sah atau tidak mendapat pahala kesunahan adzan. Kalau seandainya latihan itu tidak apa-apa. Adzannya dek kamar atau dek mana dek kelas itu tujuan atau niatnya untuk latihan itu tidak masalah, kapanpun boleh. Tapi kalau tujuannya untuk mengumandangkan adzan di masjid, untuk memberitahukan waktu sholat, memanggil jamaah untuk berdatangan ke masjid, itu harus masuk waktu sholat. Paham ya? Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Semuanya itu ada dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Manhabil Imam Syafi'i. Bisa dicari sendiri nanti ya. Mungkin hanya itu. Apabila ada kekurangan, apabila ada perbedaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.